membahas apa sih demokrasi itu, gimana sih sejarah demokrasi dan demokrasi Pancasila di negara kita itu gimana sih. Nah, saya nggak mungkin ya bahas sendirian. Jadi oleh karena itu kita akan memulai narasumber kita yang akan menjelaskan tentang topik hari ini. Nah, kita sambut deh narasumber kita. Namanya Afan Maulana. Boleh silakan Mas Afan. Baik, terima kasih ya Mbak Amanda sudah mengundang saya pada podcast kali ini, pada kesempatan kali ini. Mungkin izin perkenalkan diri sekali lagi ya teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Afan Maulana, bisa dipanggil Afan. Saya dari PPP juga. Dan kali ini kita juga akan membahas tentang sharing sedikit tentang itu demokrasi mereka. Jadi demokrasi itu kayak apa namanya, semua itu di tangan rakyat gitu kan. Ya, semua keputusan dan pemilihan ketua pemilihan pemimpin itu semua ada di tangan. Dan rakyat juga yang dulunya nggak bisa berpendapat nih apa kata raja, tapi di dalam demokrasi ini rakyat itu bisa berpendapat, kayak yang mungkin mengkritik sesuatu atau menyampaikan pendapat gitu ya. Iya. Nah, itu kan di pembahasan yang general banget nih. Iya. Yang luas banget. Nah, kita akan sedikit mempersempit nih di sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, nanti gimana? Ini menarik banget sih Pak. Mungkin saya mengutip dari salah satu pahlawan kita bahwa demokrasi sendiri itu tidak lahir dari bangsa kita sendiri, tapi lahir dari bangsa kita sendiri. Okay. Yang mana mungkin di zaman-zaman kerajaan bahwa sebuah kata raja itu absolut, tapi demokrasi itu tetap ada. Demokrasinya apakah demokrasi yang seperti sekarang atau tidak? Demokrasinya itu demokrasi kecil. Contoh demokrasi seperti di desa, gotong royong dan sebagainya. Nah, ya, tapi demokrasi yang sesungguhnya itu dimulai pada tahun 1945, yaitu tahun kemerdekaan kita semua ya. Di tahun itu demokrasinya bersifat presidensial, di mana presiden itu berkuasa penuh akan dari kekuasaan yang ada di Indonesia sendiri. Kenapa kok begitu? Karena waktu itu bisa masih dalam keadaan darurat juga, masih belum siap untuk menjadi yang seperti sekarang kayak DPR, MPR seperti itu. Iya. Nah, tapi dalam demokrasi yang presidensial ini juga ada beberapa tantangan nih. Nah, tantangannya sendiri itu banyak. Salah satunya itu perjanjian Inggris pada tahun 1946. Dan ada lagi namanya demokrasi parlemen. Nah, sudah demokrasi yang presidensial. Kita mau berarti ke demokrasi parlemen, di mana banyak banget nih partai-partai di sini. Sampai banyaknya bahkan mungkin tidak bisa dihitung lagi partai-partai di sini. Namun partai-partai di sini itu memiliki ciri-ciri. Salah satunya cuma bersifat simbolis, tidak punya hak penuh lagi. Yang mengatur itu parlemen atau menteri-menterinya lagi. Nah, di hal ini juga punya kelebihan kurang. Kelebihannya juga pertama kali adanya pemilu itu di 1955. Namun kekurangannya juga itu karena banyak banget nih parlemennya, jadi banyak banget juga konflik-konflik antar parlemen. Jadi sering banget nih kabinet A baru naik, terus karena ada konflik satu sama lain akhirnya jatuh lagi.